Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara kodifikasi hukum merupakan salah satu upaya untuk menyusun hukum secara sistematis dan memberikan kepastian hukum. Kodifikasi hukum menurut CST Council, bentuknya hukum itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada hukum tertulis, yakni hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, yaitu hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasi dan ada yang belum dikodifikasi. Hukum yang dikodifikasi itu adalah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis menurut Kansil dapat dibedakan, yaitu yang pertama, hukum tertulis yang telah dikodifikasi. Ada hukum pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1918. Yang kedua, hukum sipil yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil tahun 1848. Yang ketiga, ada hukum dagang yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tahun 1848. Yang terakhir, ada hukum acara pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981-99. Walaupun hukum itu terlalu luas sehingga orang tak dapat membuat definisi singkat yang meliputi segala-galanya, namun dapat juga hukum itu dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa asas pembagian, yaitu ada menurut sumbernya hukum dapat dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada hukum kebiasaan atau hukum adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. Yang ketiga ada hukum tarakat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara. Yang terakhir ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Ada pula hukum menurut bentuknya, yaitu dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama hukum tertulis, yang kedua ada hukum tertulis yang dikodifikasi dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Lalu ada hukum yang tak tertulis. Menurut tempat berlakunya hukum dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Selanjutnya ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Terus yang terakhir ada hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Lalu ada menurut waktu berlakunya hukum dapat dibagi. Yang pertama itu is constitutum, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang terakhir ada hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa dunia. Menurut cara mempertahankan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud, perintah-perintah dan larangan-larangannya. 1101. Yang kedua ada hukum formal, yaitu hukum yang peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturannya yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi keputusan. Kusumat Madja, Mokhtar dan Siddhartha. 9.
1998. Ada pula menurut sifat dan menurut wujudnya. Yang pertama menurut sifatnya, yaitu ada dua macam. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Terus yang kedua ada hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Terus hukum menurut wujudnya, yaitu hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang ataupun golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Yang kedua ada hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap orang tertentu atau lebih. Hukum subjektif juga disebut hak. Hukum menurut isinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan. Jadi, kesimpulan dari kodifikasi hukum adalah proses pengumpulan dan penyusunan berbagai aturan hukum yang sebelumnya tersebar ke dalam satu sistem yang lebih teratur dan mudah dipahami. Tujuan utama kodifikasi adalah kepastian hukum, yaitu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku hukum. Yang kedua adalah ada ketertiban, menciptakan ketertiban dan sistem hukum. Yang ketiga adalah kemudahan akses, memudahkan akses masyarakat terhadap hukum. Contoh kodifikasi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Manfaat kodifikasi yaitu efisiensi, memudahkan pencarian dan penerapan hukum, konsistensi, menghindari pertentangan antara aturan hukum, modernisasi yaitu memungkinkan hukum terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Ada kendala kodifikasi yaitu dinamika masyarakat yang harus terus berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Pluralisme hukum yaitu dalam masyarakat yang plural, kodifikasi harus mengakomodasi berbagai pandangan hukum. Jadi singkatnya, kodifikasi hukum adalah upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih teratur, jelas, dan mudah diakses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.